Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yofi Channel. Teman-teman, hari ini aku akan membuat yogurt. Aku menamainya homemade yogurt. Nah, aku akan melipat gandakan dari 2 sendok makan menjadi 1 liter yogurt. Nah, bahan yang kita gunakan cukup simple, kita butuhkan 2 bahan saja. Yang pertama, 1 liter susu full cream yang cair, plain. Lalu kita menggunakan Biofuel yogurt yang plain juga. Ini adalah untuk biangnya. Oke, jadi nggak sabar bikinnya. Let's start cooking. Yogurt dibuat melalui proses fermentasi menggunakan campuran bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri tersebut memiliki peran yang berbeda dalam proses fermentasi yogurt. Lactobacillus lebih berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa. Aroma yogurt menunjukkan asam sedikit manis. Yogurt selama ini dikenal dengan manfaatnya sebagai sumber probiotik, yaitu bakteri baik yang membantu melancarkan pencernaan. Namun tahukah Anda bahwa masih banyak manfaat lain dari kandungan yogurt yang sayang bila dilewatkan? Yogurt memiliki jangkauan khasiat yang sangat luas, mulai dari pencernaan, sumber protein bagi tubuh, menjaga kesehatan tulang dan gigi, mengatasi gejala masalah pencernaan, menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, membantu menurunkan berat badan, dan masih banyak khasiat lainnya. Pada kesempatan ini di Yofi Channel akan mengulas step by step proses pembuatan yogurt. Anda pun dapat mempraktekkan langsung membuat yogurt sendiri di rumah loh. Selain menyehatkan juga menghemat biaya. Selamat menyaksikan. Sebelum difermentasi, kita panaskan susu cair dengan menggunakan api kecil. Walau kita menggunakan susu UHT ataupun susu murni, kita harus panaskan susu terlebih dahulu. Dipanaskan ya teman-teman, bukan dididihkan. Kenapa dipanaskan? Karena bakteri Lactobacillus bisa tumbuh dengan baik pada media hangat. Alasan kenapa susu tidak boleh sampai mendidih, supaya protein susu tidak rusak dan mutunya terjaga dengan baik. Terus diaduk sesekali, dan untuk menandai kapan waktunya untuk mematikan api kompor, bisa ditandai di permukaan susu sudah mulai muncul uapnya ya. Kira-kira 4-5 menit. Jika menggunakan termometer, yaitu di suhu 70 derajat Celcius. Lalu matikan api kompor. Diamkan susu dalam suhu ruang kira-kira 15-20 menit. Pastikan sebelum memasukkan biang yogurt, susu bersuhu suam-suam kuku atau hangat ya, atau seperti susu botol yang diberikan kepada bayi. Atau bisa juga kita cek menggunakan jari telunjuk kita, tapi pastikan tangannya bersih ya teman-teman. Apabila kita tidak bisa merasakan susu atau cairannya, berarti suhunya sudah pas. Artinya, suhunya sama dengan suhu tubuh kita. Untuk 1 liter susu, bisa menggunakan sekitar 50 ml atau 2 sendok makan bibit yogurt. Artinya, bibit yogurt sebanyak 5% dari banyaknya susu yang kita gunakan. Kita masukkan 2 sendok makan bibit yogurt. Lalu kita aduk sampai rata dengan menggunakan alat pengaduk yang steril ya teman-teman. Sebelum menggunakan alat pengaduk, kita pastikan dulu peralatan tersebut sudah kita cuci atau sudah kita siram menggunakan air panas sebagai proses sterilisasi alat. Diaduk hingga merata. Lalu kita siapkan wadah. Dalam pemilihan wadah, boleh loh kita menggunakan wadah plastik seperti Tupperware atau boleh menggunakan wadah kaca seperti ini yang saya gunakan. Pastikan wadah tersebut mempunyai tutupan yang rapat ya. Dan pastikan juga wadahnya dicuci terlebih dahulu agar tidak muncul bakteri yang merugikan. Lalu, masukkan susu ke dalam wadah.
Setelah itu, tutup wadah dengan rapat. Lalu ditutupin wadah dengan menggunakan serbet atau kain untuk menciptakan kondisi gelap yang adalah syarat hidup bakteri fermentasi selama 20-24 jam. Setelah dibungkus menggunakan kain, lalu masukkan lagi ke dalam Tupperware. Simpan susu di dalam suhu ruang, bukan di dalam kulkas atau di ruangan dingin. Aku menyimpannya di dalam lemari seperti ini. Halo teman-teman. Yeay, sekarang sudah 24 jam loh. Kemarin aku bikin pukul 9.30 dan sekarang sudah pukul 9.30. Nah, sekarang aku akan buka dan aku jadi penasaran. Berhasil nggak ya yogurtnya? Hasil yogurtnya seperti ini nih teman-teman. Teksturnya sama dengan seperti bibit yogurt yang kita masukkan ya. Yogurtnya creamy dan lembut ya. Jika hendak membuat yogurt lagi, pisahkan beberapa sendok ke dalam cup kecil. Inilah yang kelak akan menjadi starter apabila hendak membuat yogurt lagi. Jadi tidak perlu ke supermarket membeli bibit baru. Nah teman-teman, ini adalah hasil dari yogurt 1 kali 24 jam. Nah sekarang kita akan menyicipi rasanya akan seperti apa ya. Oke, saya akan nyicipin ya. Wow, ini teksturnya creamy dan kenyal sekali nih teman-teman. Ya. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yogurt ini karena plain, basic yogurtnya enak, creamy, dan tidak kalah dengan rasanya dengan biang. Enak tuh. Yummy? Yummy. He said yummy. Nanti aku akan bikin fruit salad menggunakan yogurt ini campurannya. Wow, jadi penasaran. Oke, this is for the next recipe. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe, like, share, dan komennya ya teman-teman. Oke, see you for the next vlog. Bye-bye.